Ya, Glory dan juga pemirsa, yang jadi masalah ini adalah di tengah gencarnya Presiden meminta semua kementerian untuk menghemat anggaran, apakah kemudian program 3 juta rumah bisa tetap akan terrealisasi atau justru nantinya akan terancam nih, Glory? Nah, pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh Wakil Menteri Perumahan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, di mana rekan kami Valencia Melvinsi sudah berada di gedung kementerian dalam segmen Ketok Pintu berikut ini. Ya, kita langsung sapa, selamat pagi Valen. Jadi sudah bertemukah dengan Wakil Menteri Fahri Hamzah di sana? Selamat pagi Jason, selamat pagi Glory, selamat pagi pemirsa. Jadi Anda berdua penasaran kan kalau seandainya ada pemangkasan anggaran, judulnya efisiensi ya, di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini efisiensi sampai dengan nanti anggarannya hanya sisa 1,6 triliun rupiah. Pertanyaannya, nanti bisakah merealisasikan rumah 3 juta rumah untuk masyarakat Indonesia? Nah, daripada bingung, saya ajak Anda kita tanya langsung hari ini dengan Wakil Menteri PKP bersama Fahri Hamzah. Saya hari ini ada di kantornya pemirsa. Kita sapa ya hari ini. Pak Fahri, selamat pagi. Pak Fahri, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Pak Fahri sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nah, biasanya akrab disapa Bang Fahri, pemirsa. Jadi Pak Wamen, ini sekarang sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol ya soal kebiasaan pagi ngapain aja seperti biasa kita hadirkan banyak figur-figur di Ketok Pintu. Saya mau langsung straight to the point. Pak Wamen, kementerian ini anggarannya dipotong sampai dengan 1,6 triliun rupiah. Ada janji untuk masyarakat 3 juta rumah untuk masyarakat. Apakah nanti bisa terrealisasi? Bagaimana memahaminya tuh anggarannya 1,6 T tapi mau membangun 3 juta rumah? Kita harus berterima kasih dan bersyukur karena kita dipimpin oleh seorang presiden yang sangat berpengalaman dan mimpi untuk melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran yang ada dalam lemak-lemak birokrasi. Itu mimpi lama. Hampir semua presiden inginnya begitu. Tapi waktu mau dipotong, lemaknya mau dipotong, itu banyak kepentingan. Partai ini marah, yang ngaku pemegang saham ini marah dan sebagainya. Jadi baru sekarang kita punya presiden itu yang melakukannya itu dengan sangat berani. Donald Trump itu sampai mengundang Elon Musk untuk memimpin sebuah lembaga namanya Doge, itu baru kemudian dia berani motong-motong. Pak Prabowo nggak pakai Elon Musk, dia panggil, dia bilang ini kan kita nggak perlukan, ini kan memang pemborosan. Dan saya mendengar dari Kementerian Keuangan, mereka sangat senang karena mimpi lamanya baru terwujud sekarang. Jadi seluruh bangsa Indonesia ini harus berterima kasih dan bersyukur, khususnya rakyat tentunya ya, karena lemak-lemak dalam tubuh pemerintahan dan bangsa kita ini, pemerintahan khususnya penyelenggaraan negara, itu sedang dipotong-potong oleh Pak Prabowo. Kalau ada yang luka-luka sedikit dagingnya, ya kita maklum, karena itu akan terus dilakukan dan kita harus mulai terbiasa. Jadi kami juga di kementerian ini bersyukur karena pemotongan ini menyebabkan kementerian itu menjadi fokus pada apa yang harusnya menjadi tugas kita dan tidak melakukan apa yang tidak harus menjadi pekerjaan kita. Jadi kalau kami begitu cara berpikirnya, kami senang. Gitu. Nah, bagaimana mau membedakan lemak-lemak tadi? Berarti ini harus dibuang ya, Bang Fahri, dengan nanti yang namanya program yang memang harus terrealisasikan. Salah satunya kalau di PKP adalah bangun 3 juta. Iya. Jadi begini, cara ngelihat negara secara umum. Ini Pak Prabowo ini sedang melakukan apa yang beliau sebut sebagai statecraft. Jadi negara itu sebenarnya bisa kita atur, kita kelola, dan caranya begini. Fungsi utama negara adalah membuat perencanaan yang baik. Perencanaan itu menyangkut 3 hal paling tidak. Perencanaan, regulasinya. Regulasinya dibikin sebaik mungkin supaya jangan dilubangi, supaya jangan ada yang menyebabkan itu terjadinya tindakan-tindakan malpraktek dan sebagainya. Jadi pertama itu. Yang kedua, kelembagaannya kita tata, kita perbaiki supaya dia capable. Nanti dalam rangka mengasistensi kegiatan masyarakat, ya termasuk pasar di dalamnya, dan dia harus bebas dari korupsi, dia harus efisien, dia harus profesional, ya itu yang sedang kita tata sekarang ini. Baru kemudian yang ketiga adalah dalam penyaluran biaya negara. Nah, biaya negara itu begini cara ngelihatnya, tidak semua harus dilakukan oleh negara. Kadang-kadang kita lihat, oh ini kan bisa dilakukan oleh swasta, kenapa negara harus ikut? Udah kasih ke swasta, semua dikasih ke swasta. Terus yang kedua, oh swasta nggak sanggup karena untungnya kecil. Oke, kalau gitu kita tanggung bersama. Dulu di kementerian ini banyak namanya KPBU, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dengan bisnis.
ya kita collab. Tapi kalau misalnya dunia usaha mengatakan, oh kami nggak sanggup karena itu nggak ada untungnya dan negara yang harus berkorban, barulah negara terakhir mengeluarkan uang. Jadi pada dasarnya jangan negara ini mau menanggung semua hal, sebab pada dasarnya kegiatan ekonomi itu kegiatan masyarakat, bukan kegiatan negara. Kan komponen dalam perekonomian itu adalah konsumsi, investasi, government expenditure, dan ekspor impor kan. Kita kan cuma di government expenditure aja. Ada kegiatan investasi, ada konsumsi, ada ekspor impor, itu justru yang didorong. Karena itu Pak Prabowo, ya ini saya bicara begini karena 3 periode menjadi jubir Pak Prabowo dalam Pilpres ya. Selalu yang beliau mau lakukan dalam ekonomi, dalam negara kan cuma 2. Pertama beliau bilang habisi kebocoran. Ini yang beliau lagi kejar sekarang. Kebocoran dalam APBN, kebocoran dalam penyelenggaraan negara, korupsi dia bilang stop. Ya stop, hari ini kita stop korupsi. Jangan lagi, kebiasaan lama jangan diteruskan. Yang kedua, beliau bilang ya setelah kebocoran termasuk dalam mineral, sumber daya alam dan sebagainya, stop, jangan ada bocor lagi. Uang ini kita pakai untuk langsung kepada rakyat. Supaya apa? Kita mengantisipasi jangan ada ketimpangan sebab Gini coefficient kita cukup tinggi, ketimpangan cukup besar. Ini kita tidak boleh. Tidak ada negara yang survive dan bertahan apabila ketimpangan di tengah masyarakatnya tinggi. Nah sehingga beliau salurkan begitu beliau dengar penghematan tahap 1, baru 3 bulan loh, belum 3 bulan malah. Ada penghematan 304 triliun. Kata beliau 100 kasih ke makan bergizi. Tuh. Kenapa beliau ngotot makan bergizi? Karena kita mau menyiapkan generasi yang siap memikul beban berat. Kalau tidak ya kita kalah dengan negara lain. Ini persaingannya sudah head to head sekarang ini. Nah itu yang beliau lakukan. Gitu. Itu alasan dibalik mengapa efisiensi ini perlu dilakukan ya Bang Fahri. Oh iya wajib, ini mimpi kita lama. Mimpi sudah lama pemirsa. Nah, tapi kalau kita lihat lagi balik ke 3 juta rumah yang mau dibangun ini Bang, itu kan nanti akan dibayarkan oleh pemerintah bertahap kan dalam kurun waktu sampai dengan 25 tahun untuk setiap nanti masyarakat yang bisa. Nah, masalahnya pemerintah sanggup gak bayar atau ada investornya? Ya. Sama kebijakannya itu. Jadi selalu begitu. Kita identifikasi masalahnya. Di Indonesia ini katanya ada kemiskinan 10%. 10% dari 290 juta itu artinya 29 juta. 29 juta bagi 5 orang. Dalam satu kakak kira-kira 6 juta. 6 juta kakak berada di bawah garis kemiskinan. Tapi ditambah adanya angka rawan miskin yang persis berada di atas garis kemiskinan. Itu kira-kira 40%. Katanya kira-kira lebih kurang 120 juta. Kita bagi 5, kira-kira 25 juta kakak yang rumahnya tidak layak. Inilah sumbernya dari angka-angka kemiskinan yang berefek kepada perumahan. Jadi backlog itu, atau daftar tunggunya itu, 10 juta kakak belum punya rumah, 25 juta kakak tinggal di dalam rumah yang tidak layak. Ini pasar besar dan kami ceritakan kemana-mana. Oh orang bilang ini market. Kalau market berdatanganlah pasar. Orang asing datang, Qatar datang. Ada satu keluarga bilang kami 1 juta. Pemerintahnya bilang kami tambah 5 juta jadi 6 juta. Kemudian negara-negara lain juga datang. Kami ada yang 100 ribu, ada yang tambah 1 juta. Terus begitu dari luar kayak begitu, dari dalam juga akan demikian. Yang penting negara bisa menjelaskan, yuk ini ada kerjaan bareng, lu mau ikut nggak swasta? Pasti mau, karena di situ ada keuntungan. Tapi di sebagiannya yang mereka tidak sanggup, misalnya kita mau renovasi rumah rakyat, itu mekanisme pembiayanya sulit karena sebagian ini adalah sektor informal, orang-orang tinggal di desa yang kadang-kadang tidak bankable, tidak berhubungan dengan bank. Ini harus ditanggung oleh negara. Uangnya ada. Nggak mungkin Pak Prabowo itu kalau untuk rakyat beliau merem. Uangnya ada. Cuman kemampuan kita untuk menjelaskan bahwa ini ada peluang dan ini akan dibiayai oleh swasta. Ini kita bisa kolaborasi swasta pemerintah. Ini akan dikerjakan murni oleh pemerintah, terutama di desa-desa. Karena pesan Pak Prabowo, di desa nggak boleh ada pemain besar, kontraktor besar suruh main di kota, yang di desa koperasi, BUMDes, UKM, semua main di desa supaya ekonomi di desa bergerak. Ya. Sekarang ini desa kita sudah dapat dana desa tiap tahun sekitar 70 triliun. Sekarang MBG sudah 171 triliun. Nanti masuk lagi dana perumahan, maka rakyat di desa akan sejahtera, wajah desa juga akan berubah. Oke, jadi nggak cuma mikirin soal kota, tapi juga sampai ke desa-desa ya. Memang yang perlu banyak dibantu, terutama di desa-desa. Oke, saya masih penasaran sih sebenarnya nanti siapa ya yang sudah pasti fix akan jadi investor Pak Bang Fahri di dalam pembangunan 3 juta rumah ini. Plus biasanya Bang Fahri ini kalau bagi informasi pemirsa cepat banget dari sosial media. Akhir-akhir ini kok agak kurang ya. Nanti kita tanya ya, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.
ngopi sama Bang Fahri Hamzah. Sekalian kita tanya, Bang Fahri, kenapa kok akhir-akhir ini di sosial media itu udah nggak ada lagi loh tulisan-tulisannya Bang Fahri? Biasanya orang nungguin kalau ada informasi terbaru terkini Bang Fahri dari X, misalnya dulu Twitter namanya. Kok sekarang nggak ada sih Bang? Terus terang di bawah Pak Prabowo ini kita sibuk banget. Saya terus terang karena sempat 5 tahun pensiun kan, dan di tengah pensiun itu saya punya banyak waktu untuk nulis, nge-tweet, ya podcast dan sebagainya. Setelah menjadi anggota kabinet Pak Prabowo itu sangat padat karena beliau dalam setiap memberikan pengarahan itu arahannya ideal sekali gitu, sehingga kita membayangkan kita nggak ada waktu nih untuk, bahkan kadang-kadang iseng nulis pun udah nggak ada waktu. Saya cuman repost kadang-kadang dari Komdigi, dari PCO ya kan, dan dari akun-akun yang menjelaskan programnya Pak Prabowo. Tapi untuk menulis kurang karena terlalu banyak harus dikerjakan gitu. Ini kan kelembagaan baru juga. Ini kementerian baru, pecahan dari kapal besar ya kan, diambil satu dirjennya dijadikan kementerian. Jadi kami semua aturannya mesti dibikin yang baru, konsolidasi internal juga baru. Soalnya ada yang bilang netizen ya Bang ya, kita pinjam mulut netizen. Katanya biasanya Bang Fahri selalu vokal, nanti kita kehilangan orang vokal karena nggak kelihatan lagi tweetnya. Emang benar kayak gitu? Ya, saya bekerja di lembaga legislatif termasuk MPR kira-kira 21 tahun ya. Dan memang orang di legislatif itu ngomong aja nggak ada beban. Karena nggak harus bertugas eksekusi kan. Tapi kalau kita di eksekutif itu kita harus betul-betul menata pekerjaan kita, sehingga ketika kita memberikan pesan juga ya tidak boleh kontradiktif terhadap apa yang kita lakukan. Dan terus terang karena kesibukan di dalam kelembagaan baru ini, menata kelembagaannya mulai dari institusinya, SDM-nya aja baru dilantik 2 pekan lalu kita, bahkan ada yang sepekan lalu. Habis itu sekarang kita harus menyesuaikan dengan anggaran baru, usulan sudah 2 kali berubah ini, juga perlu penataan secara internal. Jadi itu tadi, selain karena pindah kamar, dan kamar ini nggak boleh banyak ngomong ya. Kamar ini nggak boleh banyak ngomong, pemirsa. Kalau kamar sebelah itu boleh banyak ngomong. Karena kerjanya cuma boleh ngomong kan, kata parle itu artinya kan harus ngomong kan. Ya, kalau di sini kita ya kan? execution, di sini kita diam-diam aja ya kan. Oke. Bang Fahri, kita balik lagi ke rumah 3 juta rumah untuk masyarakat ini. Itu kan persoalan tanah ini jadi sorotan setelah Menteri Ara kemarin bilang kita bisa pakai lahan koruptor, tapi itu memang ada kendala dari birokrasi. Apakah memang sebesar itu kendalanya sampai susah? Sebenarnya kan ada 3 mandat dari Bapak Presiden, janji kampanye beliau kan, di desa, di pesisir, sama di kota. Di desa tanah banyak. Desa kita itu jumlahnya sekitar 75.817 desa di seluruh Indonesia. Kelurahannya itu sekitar dari 98 kota administratif, kita punya kelurahan sekitar 8.228 kelurahan ya, artinya itu kota mini ya yang ada di kota administratif. Tapi di pesisir juga kita punya 12.000 pesisir, 12.000 pemukiman yang ada di pesisir. Nah, khusus untuk pesisir ini saya cek regulasinya nggak ada, konsep rumah apung nggak ada, rumah pesisir nggak ada. Nah, ini juga saya lagi koordinasi dengan Kementerian KKP kemarin untuk menangani pesisir. Nah, sebenarnya kalau bicara tanah itu ada. Kalau di pesisir tanah ada, di desa tanah ada. Memang yang sulit tanah itu di kota. Dan kalau kita bagi rata, ya rata-rata sama-sama 1 juta. Jadi di desa tidak ada masalah tanah. Tapi di desa orang sebenarnya nggak perlu bangunan baru. Mereka cuma perlu renovasi dan ada konsep extended family. Jadi anaknya menikah tetap tinggal di rumah yang sama. Nah, mereka cuma pingin misalnya tambah kamarnya supaya keluarga barunya nempel. Kadang-kadang mereka kan nggak mau pisah. Mangan orang mangan pokoknya ngumpul kan, itu kalau dalam tradisi kita. Nah, ini juga lagi kita pertimbangkan karena itu akan dimasukkan dalam anggaran kita pada APBN yang akan datang. Nah, yang kedua pesisir juga demikian. Pesisir ini konsepnya beda. Memang karena di situ hidupnya nelayan, sumber protein kita. Karena itu harus di-equip juga mereka dengan tradisi kenelayanan dan juga pariwisata. Karena di pinggir pantai, di pinggir sungai itu harusnya bersih kan. Ini daerah-daerah yang harusnya kita bersihkan dan kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi juga.
Nah yang di kota konsepnya itu adalah rumah susun. Kenapa kota itu nggak ada tanah, rumahnya menumpuk. Nah kami ada konsep kemarin kami menjelang MOU dengan ITB, Sekolah Arsitektur ITB. Mereka membuat konsep namanya membangun tanpa menggusur. Jadi daerah kumuh itu kita nego dengan pemiliknya, kamu akan tinggal di rumah susun atau apartemen yang lebih bagus dari rumahmu sekarang, lebih bersih, lebih luas, ya kan? Dan kamu kalau punya hak legal di situ, maka kamu punya saham untuk masa depan. Pemerintah menjamin kawasannya. Sisa lahannya itu ternyata karena di kota tanah mahal. Sisa lahan itu ternyata layak, mau diambil oleh pemerintah oke, diambil oleh swasta oke, dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta oke. Jadi luar biasa. Nah, bayangkan suatu hari Indonesia itu akan mengalami perubahan. Orang itu harus mulai tinggal di apartemen-apartemen karena nggak ada lagi tanah kalau di kota-kota. Kalau mau tinggal di rumah landed pergi ke desa karena di sana tanah lebih murah. Cuman kan orang pencahariannya kan di kota. Data kita mengatakan urbanisasi dalam 10 tahun ke depan bisa mencapai 70%. Orang itu mau pindahnya tinggalnya di kota gitu. Nah, kita nahan dengan cara memodernisasi desa, antara desa dan kota nanti dibikin kota transisi supaya orang tuh juga hidup di dalam transisi dari desa menuju kota gitu. Ini hal-hal yang akan kita kerjakan. Jadi konsep tanah dan sebagainya kita atur, kita strateginya. Tapi memang Presiden bilang utamakan tanah negara, kata beliau. Kenapa? Karena kalau kita bangun di tanah swasta, biasanya harga tanahnya tinggi. Kalau harga tanah tinggi, tanah itu kira-kira 30% sampai 40% dari biaya total atau harga total. Itu sudah mahal. Jadi kalau bisa tanahnya pakai tanah negara, nanti negara memberikan dengan harga yang sangat murah sehingga tidak membebani biaya Karena penjualan. dari negara ya. Dari negara gitu. Bang Fahri, satu lagi singkat. Jadi ini negara punya tanah untuk membangun perumahan 3 juta ini? Punya. Punya. Kalau di kota-kota kita udah tahu konsepnya. Ada tanah yang memang nganggur. Kata Presiden tanah nganggur tuh pakai. Bahkan beliau pernah nyebut beberapa lokasi di sekitar Jakarta ini yang memang tanah nganggur. Di Kemayoran itu banyak tanah nganggur. Bahkan beliau saya beritahu bahwa DPR sekarang sudah tidak tinggal lagi di rumahnya karena dinas, mereka diberikan untuk sewa kan sekarang. Nah. Salah satu evaluasinya karena perumahan dewan, saya kan 15 tahun di dewan ya, itu yang tinggal di situ cuma 30% karena Sedangkan semuanya orang Jakarta juga punya rumah di punya Jakarta. rumah. Jadi ya udahlah itu kita clearkan, nanti kita kerjasamakan. Kebetulan itu termasuk proyek yang akan agak dekat kita kerjakan karena peminatnya sudah banyak ya di situ gitu. Jadi dari percakapan pagi ini pemirsa Ngopi Pagi bersama Bang Fahri, kesimpulannya adalah walaupun anggaran dipotong ya Bang, 1,6 triliun rupiah, tapi itu yang dipotong adalah lemak-lemak yang memang harus dipotong. Nah kalau seandainya ada dagingnya yang ikutan sedikit, it's okay lah ya Bang ya. Apa boleh buat nanti bisa dipikirkan lagi, ada konsep-konsep baru yang kemudian muncul seiring berjalannya waktu. Yang penting nanti 3 juta rumah gratis untuk masyarakat disiapkan oleh pemerintah, itu mudah-mudahan bisa tercapai, bisa terwujud. Nanti update sih kita tunggu dari sosial media. Saya tambahin dikit, ini harus merubah berpikir semua orang, terutama dalam pemerintah. Pak Prabowo itu adalah presiden yang paling berpengalaman yang sekarang ini ada, termasuk dalam bidang ekonomi karena beliau ini dari keluarga ekonom. Bapak beliau adalah pendiri Fakultas Ekonomi, Menteri Keuangan, dan terus beliau belajar dari beliau tentang bagaimana ngelola perekonomian negara. Jadi kita ini harus mulai berubah, mau ke arah baru bahwa Pak Prabowo akan melakukan game changer dalam tradisi kita bernegara. Ini yang beliau sebut sebagai strategi transformasi bangsa. Itu sudah beliau pidatokan. Transformasi bangsa. Ada game changer, mudah-mudahan nanti jadi ya Bang ya, rumahnya 3 juta, wajib loh itu pemirsa. Nanti kita nantikan apa hasil selanjutnya. Hari ini saya sekaligus mengakhiri Selamat Pagi Indonesia. Bang Fahri terima kasih ya karena sudah terima di kantor pagi Saya ini. jarang terima orang di sini. Nah, saya salah satunya loh pemirsa. Demikian Selamat Pagi Indonesia hari ini pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Valencia Melvinsi. Sebelumnya ada rekan Jason Sampo dan Glorinata. Berterima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Bang Fahri, thank you. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.